Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Kompas TV Dewata, apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan sejahtera ya. Senang sekali pagi hari ini kembali lagi berjumpa bersama saya Permana Dewi dalam dialog Sapa Bali Pagi. Pemirsa, kita sangat-sangat beruntung sekali menjadi orang Bali, menjadi warga Bali, hidup dan tinggal di Bali. Kenapa? Karena luar biasa. Alamnya asri, warganya ramah dan juga santun, serta kearifan lokal, adat istiadat hingga budaya yang diwariskan oleh para leluhur kita nih masih sangat kental sekali terasa di Bali ya. Dan 3 hal ini adalah menjadi salah satu alasan kenapa pariwisata Bali itu masih diminati dan sangat diminati sampai saat ini. Tentunya kalau dilihat dari dampak positifnya ya, pariwisata Bali bagus, otomatis perekonomian Bali juga terus berjalan dan semakin meningkat. Tapi tunggu dulu pemirsa, kalau kita sudah lihat dampak positifnya, jangan lupa ada dampak negatif juga yang mengikuti, yang mesti juga kita waspadai bersama. Gimana caranya mewaspadai dampak negatif tersebut? Pagi hari ini dibahas dalam dialog Sapa Bali Pagi ya, dengan tema 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru dengan subtema yaitu adalah Si Pandu Bradat. Sebelah saya sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa sekali untuk membahas topik yang juga sangat luar biasa, yaitu adalah sudah hadir yang cantik, ada Ibu Putri Koster selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Gimana kabar? Baik. Sehat selalu. Sehat selalu ya. Kemudian setelah Ibu Putri, di sebelahnya lagi juga ada Profesor Dr. Imade Damriasa MS. Beliau merupakan koordinator kelompok ahli bidang pembangunan pemerintah Provinsi Bali. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Dewi. Ketemu lagi kita ya. Terima kasih. Terima kasih. Bisa diundang lagi di Kompas. Kami juga terima kasih karena Prof sudah berkenan hadir kembali di studio Kompas TV ini. Setelah Prof Damri, di sebelahnya lagi juga ada narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Dewa Parsana MSI, merupakan kelompok ahli pembangunan Pemprov Bali, bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta pembangunan masyarakat. Selamat pagi Pak Dewa. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Dewi. Gimana kabar, sehat ya Pak ya? Enak. Saya sempat googling Pak Dewa ini merupakan mantan Kapolres Gianyar, kemudian Poltabes, baru ke Sulteng, Kapolda Sulteng. Luar biasa, berarti pengalamannya udah sangat bagus sekali dalam bidang pengamanan, sesuai sama topik yang mau kita bahas pada pagi hari ini, yaitu adalah tentang Si Pandu Bradat atau sistem pengamanan lingkungan berbasis desa adat ya. Untuk lebih lengkapnya mari langsung saja kita ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya mulai dari Ibu Putri dulu nih. Siap. Bu, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Betul. Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, berarti PKK hadir lagi nih dalam program Si Pandu Bradat atau dalam keamanan Bali khususnya. Betul. Jadi kehadiran Ibu itu mungkin secara teknisnya tidak langsung ke Si Pandu Bradatnya, tetapi bagaimana Ibu sebagai tim penggerak dari PKK Provinsi Bali itu menunaikan tugas sosialisasi. Jadi menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam setiap gerak langkah, dalam setiap program dari pemerintah, khususnya kalau Ibu di Bali kan pemerintah Provinsi Bali. Nah, di dalam 44 tonggak peradaban penanda Bali Era Baru itu salah satunya yang khusus yang baru saja muncul setelah kepemimpinan Bapak Wayan Koster, Bapak Coace, itu ya Si Pandu Bradat, sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Jadi Ibu merasa berkewajiban menyampaikan ini karena apa? Dengan nanti didukung oleh masyarakat, Si Pandu Bradat dapat melakukan tugas dengan baik, berarti harapan Bali untuk lebih aman, lebih tentram, kehidupan kita akan terwujud, berarti kita lebih tenang melakukan kegiatan keseharian kita, berarti kita lebih cepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Itu sebenarnya hulu dan hilirnya. Makanya Ibu berkewajiban, yuk segala peraturan yang terkait dengan hilirnya nanti adalah keamanan masyarakat mesti didukung oleh masyarakatnya. Kan begitu. Jangan sedikit bikin aturan masyarakat ribut, nanti ada pelanggaran ribut lagi. Dibuatkan aturan seperti sekarang
orang telanjang di puncak gunung ribut, tetapi dibikin aturan supaya tidak sembarang ke gunung ribut. Nah terus bagaimana dong? Makin ribut gitu ya. Iya, jangan. Tidak semua harus dibikin ribut. Bahkan kalau kita ribut, kita hilang fokus, tidak fokus pada bagaimana strategi mengamankan. Tentunya pemerintah kita akan selalu mengambil kebijakan itu yang mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Misalnya bagaimana ketika aturan keamanan lingkungan itu diterapkan supaya yang bergerak di bidang pariwisata juga masih tetap leluasa, masyarakat masih tetap leluasa, keamanan lingkungan kita tetap terjaga, itu bukan suatu hal yang mudah untuk melakukannya karena banyak kepentingan di sini. Nah, pemerintah mengakomodir kepentingan itu untuk membuatkan aturan yang bisa tidak merugikan salah satu pihak, tidak merugikan salah satu komponen maupun masyarakat yang ada di desa-desa dan juga lingkungan kita. Karenanya sekarang kita akan mendengarkan apa yang sesungguhnya sedang dilakukan oleh pemerintah lewat aturan-aturan agar kita dapat mewujudkan keamanan ketentraman masyarakat. Ibu nggak punya ilmunya, jadi Ibu hadir di Kompas Dewata TV ini adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui pakar-pakarnya, dan beliau adalah dari kelompok ahli pemerintah Provinsi Bali, begitu, agar lebih jelas. Oh begitu. Kalau belum dijelaskan kok begitu, gitu kan. Iya, tapi kehadiran dari Ibu ini juga sangat luar biasa sekali, apalagi kalau dilihat dari PKK kan semuanya dimulai dari keluarga, dari lingkup terkecil. Betul. Baik, terima kasih Ibu Putri sudah menjelaskan di awal nih kepada masyarakat di rumah. Jadi sehingga dari awal aja masyarakat udah oh gitu. Kita lanjutkan oh gitu berikutnya ya. Jangan sampai tetap kok gitu. Kok gitu. Ya, ini terkait dengan si pandu beradat. Tentunya pemirsa di rumah bertanya-tanya, apa sih itu si pandu beradat? Mari kita langsung tanyakan kepada Prof. Damri terlebih dahulu ya. Prof. Damri, bisa dijelaskan si pandu beradat itu apa? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Sebelum masuk ke si pandu beradat, saya selaku koordinator kelompok ahli pembangunan Provinsi Bali ingin menyampaikan yang pertama terima kasih ini kepada Ketua Tim Penggerak PKK karena telah mensosialisasikan program-program kebijakan-kebijakan yang telah disusun, dilaksanakan dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali. Dan kami selaku kelompok ahli pembangunan Provinsi Bali yang dilibatkan secara langsung setiap kebijakan, setiap program terkait dengan tugas Pak Koster sebagai gubernur juga wajib menyampaikan kepada masyarakat. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Bunda Koster tadi, apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sebenarnya respon positif. Nah, ada yang ribut, ada yang tidak ribut, itu adalah respon masyarakat. Nah, tugas kami dari kelompok ahli pembangunan Provinsi Bali adalah menjelaskan supaya ributnya itu jelas. Sehingga pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada Kompas Dewata TV yang berikan kesempatan kepada saya selaku koordinator kelompok ahli. Nah, sekarang masuk ke si pandu beradat. Terkait dengan si pandu beradat ini tentu tidak terlepas dari visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Jadi untuk menjaga keharmonisan alam beserta isinya serta mewujudkan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia. Kan itu yang makna dari Nangun Satkerti Loka Bali. Nah, untuk mewujudkan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia itu tidak terlepas dari sektor keamanan. Nah, Pak Koster jadi beliau 2 tahun sebelum maju sebagai gubernur sudah menyusun konsep ini. Jadi ini tidak ujug-ujug, cuman terkait dengan bagaimana mewujudkan konsep ini ke dalam regulasi. Ini kan perlu kajian akademik, naskah akademik, kemudian juga perlu persetujuan dari pemerintah pusat. Nah, naskah akademik, kemudian diskusi-diskusi ini yang kami lakukan dari kelompok ahli pembangunan Provinsi Bali. Nah, terkait dengan si pandu beradat, Pak Koster punya konsep bagaimana membangun sistem keamanan yang bersifat kultural berbasis desa adat.
Nah, kalau kita lihat di wewidangan desa adat ini kan banyak sekali komponen-komponen yang memiliki tugas untuk keamanan. Ada misalnya pecalang, kemudian ada Babin Kamtibmas, kemudian ada Babinsa, ada Linmas, kemudian ada juga Satpam. Itu semua ada di wewidangan desa adat. Nah, kondisi ini dilihat oleh Pak Koster, kadangkala terjadi ini disharmoni. Padahal tujuannya sama-sama untuk menciptakan keamanan, ketertiban. Nah, disinilah dibangun sistem bagaimana mengintegrasikan, memadukan komponen-komponen yang bergerak di bidang keamanan untuk mewujudkan keamanan di desa adat. Sehingga disusunlah regulasinya dulu. Jadi kan semua program itu kan harus ada dasar hukumnya. Jadi dibuatlah regulasi terkait dengan keamanan yang disebut dengan sistem keamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Kalau disingkat menjadi Sipandu Beradat. Jadi sistem keamanannya nih yang keamanan lingkungannya ini yang diciptakan ya. Baik, sebenarnya saya saat ini udah langsung penasaran nih tentang siapa saja unsur yang terlibat dalam Sipandu Beradat ini, bagaimana sinerginya saat ini. Tapi rupanya waktu kita mau menuju kombrek dulu ya sekarang ini. Untuk pemirsa yang di rumah sabar dulu, tetap di Dialog Sapa Bali Pagi karena sebentar akan saya lanjutkan lagi perbincangan kita yang luar biasa seru ini ya.